Ini adalah proses naturalisasi yang ketiga yang saya ikuti. Makanya tadi saya sempat tanya sama si abang, ini sampai kapan naturalisasi lagi ini? Karena berdasarkan catatan yang saya punya ini, kita sudah melakukan 4 naturalisasi. Yang pertama Mark Locke, kedua Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Ya, kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibaratullah, pada kali ini kita akan membahas politik yang dibalut dengan bahasan dari olahraga ya, utamanya sepak bola. Nah, di sini ada statement yang sangat menarik dari Rano Karno dan juga Patra Nababan, di mana mereka mewakili dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, hal ini terjadi pada saat Jens Reven, yaitu pemain naturalisasi dari Indonesia, yang ini adalah pada saat detik-detik persetujuan dari Jens Reven menjadi warga negara Indonesia. Nah, yang menariknya adalah di sini adalah statement dari mereka, dari Rano Karno dan Putra Nababan, mengenai naturalisasi yang menurut mereka ya sedikit menyedihkan, karena memang beberapa pemain lokal menjadi tidak punya kesempatan untuk berada di tim di mana yang mereka impikan sejak kecil dan dibangga-banggakan. Nah, bagaimana videonya? Mari kita simak berikut ini. Ini adalah proses naturalisasi yang ketiga yang saya ikuti. Cuman memang agak sedih, dan tapi saya paham karena kesibukan beliau sebagai ketua dan juga menteri. Kita tidak pernah bertemu dengan ketua PSSI, sehingga kita tidak tahu. Makanya tadi saya sempat tanya sama si abang, ini sampai kapan naturalisasi lagi ini? Karena berdasarkan catatan yang saya punya ini, saya tidak akan bicara tentang kepemimpinan era yang jauh, tapi sejak Pak Iwan saja kita sudah melakukan 4 naturalisasi. Yang pertama Mark Locke, kedua Sandy Walsh, Jordi Amat, dan Shane Patinama. Nah, sekarang masuk ke eranya Pak Erick Thohir ini, tercatat ini sudah hampir 7 pemain. Sekarang hari ini akan ditambah 2. Jadi total ini 13 orang naturalisasi. Sementara itu, Putra Nababan yang merupakan mantan wartawan yang kini duduk di Komisi 10 DPR RI menambahkan bahwa harus ada 60% pemain lokal yang bermain di lapangan. Dengan mitra saya ya, naturalisasi ini ya, ini betul-betul kepercayaan publik, kepercayaan masyarakat itu terhadap masa depan generasi muda pemain nasional Indonesia ini harus diimbangi. Mas Menpora dan seluruh jajarannya harus diimbangi. Ya, bahkan dalam catatan saya ini Bu Pimpinan, ya kalau bisa komposisi pemain di lapangan itu Pak Sekjen PSSI kalau bisa 60% lah pemain nasional. Ya, jangan semuanya diisi oleh pemain naturalisasi. Ini kalau ke DPR ini masalah politik ini. Ya, kalau ke DPR ini bukan urusan olahraga. Olahraga itu olahraga politik juga. Politik olahraga. Jadi harus ada kepercayaan. Kalau bicara olahraga pure, murni, ya silakan di PSSI. Tapi kalau udah bicara di DPR Komisi 10, tentunya kami juga harus mempertimbangkan. Ini adalah proses naturalisasi yang ketiga yang saya ikuti. Ya, itulah tadi penjelasan dari Rano Karno dan Putra Nababan ya. Mereka adalah dari Partai Indonesia Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Nah, di mana di sini mereka berpendapat bahwa naturalisasi ini sepertinya sangat mengkhawatirkan ya, di mana para pemain-pemain yang berasal dari lokal, yang murni dari Indonesia, yaitu lahir di Indonesia, besar di Indonesia, makan dan minum di tanah air, mereka jadi tidak punya kesempatan untuk membela negaranya sendiri. Nah, beberapa statement mereka itu sepertinya bisa diperdebatkan ya, di mana kalau kita mengacu kepada negara-negara yang industri sepak bolanya sudah sangat maju, nah hal ini tentu saja tidak berlaku. Ya, contoh saja Prancis ya. Siapa yang tidak kenal Prancis? Hampir di semua event olahraga sepak bola terbesar, baik itu di Piala Dunia atau Piala Eropa, mereka selalu masuk
di semifinal, itu selalu itu. Nah, sedangkan Prancis ini bisa dikatakan hampir semuanya yang ada di lapangan dan bangku cadangan itu adalah pemain naturalisasi. Ya contohnya saja Zinedine Zidane ya, siapa yang tidak kenal beliau. Nah, ternyata beliau ini punya keturunan dari darah Aljazair. Begitu juga dengan Mbappe, begitu juga dengan N'Golo Kante, begitu juga dengan ya pokoknya siapapun yang berada di Prancis itu rata-rata mereka adalah pemain naturalisasi. Sangat sedikit sekali yang asli dari Prancis. Nah, begitu juga bila memang kita bicara tentang negara Italia, siapa yang tidak kenal dengan Italia? Bahkan beliau saja sampai mengambil penyerangnya itu naturalisasi dari negara Argentina. Nah, begitu juga dengan Maroko. Beberapa tahun yang lalu di mana di Piala Dunia beliau sempat masuk semifinal dan ternyata pemain-pemainnya itulah rata-rata naturalisasi, mereka yang bermain di liga-liga Eropa. Nah, hal ini sepertinya tidak ada salahnya bila memang diduplikasi oleh Indonesia. Karena memang Indonesia selama ini dikenal dengan simpatisannya yang begitu luar biasa, mungkin bahkan bisa dibilang pendukungnya itu 5 besar di dunia yang sangat simpatik dengan sepak bola ya. Tapi memang kita tahu kalau di beberapa tahun yang lalu sepak bola Indonesia memang tidak meyakinkan. Itu bahkan sebelum saat ini itu dibantai Bahrain 10-0 dan juga tidak bisa melawan Thailand, Vietnam, bahkan Malaysia. Nah, sedangkan setelah ada proses naturalisasi ini, Indonesia sepertinya punya harapan bahkan untuk tampil di Piala Dunia. Event yang sepertinya sangat mustahil atau hanya mimpi yang bisa dilakukan oleh semua simpatisannya, semua pendukungnya, semua penggemarnya. Ya, siapa sih yang nggak mau tampil di Piala Dunia gitu? Seluruh dunia ini pengen ada di sana gitu. Tapi untuk Indonesia, bila memang kita mengacu kepada pemain-pemain yang lalu, itu sepertinya mustahil dan mimpi gitu untuk bisa kita dapatkan. Nah, hal inilah sepertinya yang akan menjadi perdebatan para penggemar timnas kepada mereka, yaitu Putra Baban dan Rano Karno, di mana mereka berharap ada komposisi 60-40, di mana 60-nya itu diisi oleh pemain lokal dan 40%-nya diisi oleh pemain naturalisasi. Berbicara dengan naturalisasi, hal ini sebenarnya juga masih menjadi perdebatan ya, karena memang bisa dikatakan mereka ada darah Indonesianya. Apalagi yang khusus mengenai Jens Raven yang tadi dibahas oleh Rano Karno dan Putra Nababan. Nah, anak ini, pemain ini bisa dibilang loyalnya dengan Indonesia itu luar biasa. Bahkan di saat Indonesia berhasil meraih menjadi juara di event beberapa waktu yang lalu, Jens Raven ini sampai gemetaran, sampai dia menangis terseduh-seduh dan bisa dibilang paling emosional di antara semua pemain-pemain Indonesia. Begitu bangganya seorang Jens Raven yang kata Rano Karno dan Putra Nababan ini seorang naturalisasi, yang seolah-olah mereka ini pemain cabutan atau mereka yang berdarah tidak pure Indonesia. Tapi bisa dilihat di situ bagaimana responnya dia, bagaimana bangganya dia, bagaimana semangatnya Jens Raven untuk bisa ada menjadi seorang pemain di Indonesia gitu. Nah, saya pikir hal ini cukup ya menggelikan ya, dan juga cukup ya cukup mengecewakan ya. Karena memang mereka yang ada di lapangan itu tidak ada lagi naturalisasi. Tidak ada lagi ada pemain lahir di sini dan di situ. Tapi mereka lah para pejuang-pejuang, para anak-anak muda yang mereka di sana bertempur, bertarung atas nama satu, Indonesia gitu. Dan jadi kami harap semoga tidak ada lagi komentar-komentar yang menyudutkan mereka para pemain naturalisasi, karena mereka memang berjuang sama halnya dengan mereka yang disebut pemain lokal gitu. Jadi tidak ada lokal atau naturalisasi, yang ada satu nama Indonesia. Nah, bagaimana penilaian rekan-rekan semua di sini? Silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Dan project sampai di sini dulu. Bila memang kami ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.